Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Ruang Publik KBR dan ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda di pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema seputar meninjau transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021. Dan Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu penekanan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 nanti. Tujuan pembangunan ini akan berhasil tentu saja jika ada sinergi antar level pemerintah dari pusat ke daerah. Salah satu indikatornya adalah adanya transfer anggaran berbasis lingkungan yang memadai dari pemerintah pusat ke daerah. Dan untuk itu Patiro dan Indonesia Budget Center atau IBC serta 36 CSO lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup telah mendorong dimasukkannya indikator lingkungan hidup dalam berbagai skema dana transfer ke daerah, yaitu dana alokasi khusus atau DAK dan dana insentif daerah atau DID. Koalisi juga mendorong dikeluarkannya kebijakan tentang dana perlindungan lingkungan atau DPL sebagai insentif kepada provinsi yang memiliki kinerja baik dalam meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan kompensasi kepada daerah yang memiliki proporsi kawasan lindung darat dan laut yang luas. Nah, pada akhir September lalu pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2021. Lalu sejauh mana konsep transfer fiskal berbasis ekologi dari pusat ke daerah diakomodir dalam APBN dan bagaimana postur APBN 2021 yang dikaitkan dengan konsep transfer anggaran berbasis ekologi atau TANE. Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang juga bisa disimak lewat 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Anda juga bisa menyimak siaran ini lewat live streaming YouTube di channel Berita KBR dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi lewat telepon bebas pulsa di 0800 140 3131 atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Dan pagi hari ini saya sudah bersama 2 orang narasumber yang terhubung secara online ke siaran kita. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Tenti Kurniawati, Direktur Perkumpulan Idea, Ide dan Analitika Indonesia, Yogyakarta. Selamat pagi Ibu Tenti. Pagi Bu Tenti. Selamat pagi Mbak Ines dan para pendengar KBR. Ya, selamat berada di seluruh bergabung Indonesia. Di Ruang Publik ya Bu. Semangat hari Selasa. Ya, semangat hari Selasa Bu Tenti. Iya, terima kasih Mbak Ines. Iya, salam sehat selalu. Dan juga kita sapa narasumber berikutnya yang sudah terhubung lewat Zoom. Ada Bapak Roy Salam, Direktur dari Indonesia Budget Center atau IBC. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Ines, selamat pagi para pendengar KBR di Siantoro Nusantara. Iya Pak Roy, salam sehat ya. Nah, ngobrolin seputar meninjau transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021. Dan siaran ini juga melanjutkan perbincangan kita minggu lalu, membahas konsep transfer fiskal berbasis ekologi dari pusat ke daerah atau biasa disebut juga dengan istilah TANE atau transfer anggaran nasional berbasis ekologi. Nah, Pak Roy, hubungannya nih antara TANE dengan APBN, ini mengapa ya penting agar skema TANE ini juga ada di dalam APBN? Bagaimana Pak? Ya, jadi pertama saya mau menjelaskan dulu bahwa masyarakat sipil sudah mencoba mengukur atau melihat berbagai instrumen fiskal di nasional yang arahnya untuk ke daerah dan mekanismenya melalui mekanisme transfer anggaran. Nah, dari
berbagai kebijakan itu atau instrumen, kita melihatnya bahwa dalam konsep untuk transfer anggaran nasional ke daerah yang berbasis ekologi itu tentu ada korelasi yang kuat antara kebijakan di APBN-nya dengan TANE itu sendiri, sebab TANE itu adalah satu instrumen pengalokasian dana dari bagian belanja transfer ke daerah. Dalam hal ini itu lewat mekanisme DID, salah satu instrumen yang kami lihat sebagai ruangnya, dan juga dana alokasi khusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi tentu ini ada korelasi gitu ya antara APBN dan TANE, dan mengapa kita melihat bahwa untuk mendorong skema TANE ini kita coba mengikuti proses dalam pembahasan RAPBN 2021 kemarin ya. Seperti itu Mbak Ines. Ya. Dan apa dampaknya nih Pak nantinya untuk masyarakat jika memang TANE ini dimasukkan ke dalam APBN? Jadi sebetulnya kalau bicara manfaat, tentu manfaatnya sangat besar ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. TANE ini sebenarnya sebuah model pengalokasian atau cara membagi duit dari nasional ke daerah. Ya, daerah kemana ya, ke kabupaten, kota, dan provinsi tentunya. Nah, TANE ini sebetulnya mencoba melengkapi dari konsep atau ya berbagai instrumen fiskal yang didorong oleh masyarakat sipil, terutama di tingkat kabupaten itu disebut dengan TAKE gitu ya, transfer anggaran kabupaten ke desa, dan juga ada inisiatif mengenai transfer anggaran provinsi ke kabupaten kota. Nah, itu bisa diistilahkan sebagai TAPE. Keseluruhan itu sebenarnya bagian dari kita mendorong praktik ekologi fiskal transfer, yang mana juga ini dikenal di berbagai negara. Tentu TANE ini karena dia adalah sebuah mekanisme transfer yang berasal dari pemerintah paling tinggi ya, nasional ke daerah, dan nanti akan ke daerah. Nah, ini tentu sangat memberikan manfaat ya, baik masyarakat terkait dengan keberhasilan atau kinerja pemerintah di daerah di dalam menangani atau mengelola lingkungan hidup. Nah, skema ini sebetulnya mencoba men-challenge atau memberikan ya insentif kepada pemerintah di daerah yang memiliki kinerja baik di dalam mengelola menjaga lingkungan hidup di daerah. Nah, kalau daerahnya itu menjaga lingkungannya dengan baik, tentu ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam konteks ini memperoleh udara yang bersih, tidak ada karhutlah, termasuk juga untuk konteks yang lain, misalnya daerahnya punya kebijakan-kebijakan yang langsung juga bermanfaat kepada masyarakat, misalnya perhutanan sosial ya, serta skema-skema pemberdayaan masyarakat lainnya. Yeah. Nah, sebenarnya keseluruhan itu biasanya memang sudah ada juga dianggarkan di dalam APBD daerah. Nah,
TANE itu hadir melengkapi itu, ya. Bagaimana anggaran yang sudah ada sebelumnya itu bisa diperkuat lagi, upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani atau mengelola lingkungan hidup serta kehutanan. Tentu juga ini tidak hanya dalam konteks wilayah daratan atau masyarakat daratan, tapi juga untuk konteks laut, ya. Iya, Nah ini Pak. jadi cukup kalau kita bicara manfaat, sangat bermanfaat, dan itu secara ke masyarakatnya dan secara tata kelola keuangan kita sebetulnya juga ini meningkatkan kualitas spending kita gitu. Ya. Kita tahu bahwa belanja di nasional dan belanja daerah seringkali tidak saling menguatkan gitu ya. Nah, justru kita melihat bahwa dengan instrumen TANE ini yang didorong masyarakat sipil bisa langsung men-challenge strategi-strategi di dalam reformasi keuangan negara, termasuk keuangan di daerah, meningkatkan kinerja di dalam pengalokasian APBN, ya termasuk juga nanti ke APBD. Oke, baik Pak. Sekarang kita ke Ibu Tenti. Selamat pagi Bu Tenti. Pagi Mbak. Iya. Nah, Bu Tenti, pagi hari ini kan kita berbicara seputar transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat nasional atau TANE. Nah, dikaitkan dengan perspektif gender nih, Bu. Ini apa sih maksudnya perspektif gender dalam konteks transfer fiskal berbasis ekologi? Iya, terima kasih Mbak Ines dan para pendengar KBR sekalian. Mohon maaf saya matikan video ya ini karena tadi ada kendala Iya, teknis. supaya sinyalnya jadi lebih lancar ya, Bu ya. Ya, kalau berbicara terkait isu gender dan terkait dengan TANE sendiri ya, tadi disampaikan oleh Pak Roy, memang saya kira ini urgent dan penting sekali keadilan anggaran di tingkat daerah, karena kita tahu bahwa isu ekologi, isu lingkungan adalah isu substansial untuk menjaga keberlanjutan generasi penerus kita ke depan. Nah, bagaimana kita mendorong perspektif gender? Sebenarnya isu kesetaraan gender, pengaruh kesamaan gender di dalam isu ekologi ini sudah didorong sejak Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing tahun 1995. Dan di dalam konferensi ini banyak sekali kesepakatan soal pemenuhan hak-hak perempuan dan juga kelompok rentan, kelompok minoritas. Nah, saya kira kalau ada konsep baru seperti ini, yang pertama adalah memastikan akses itu tersedia bagi seluruh kelompok-kelompok perempuan, bagi seluruh kelompok-kelompok marginal untuk mereka memperoleh informasi. Jadi buka pintu dulu Mbak, kita menggunakan perspektif gender ini sebagai instrumen untuk memastikan bahwa masyarakat, kelompok perempuan, kelompok rentan ini menjadi subjek di dalam menentukan kebijakan dan terlibat di dalam penentuan transfer fiskal berbasis ekologi, termasuk nanti sampai ke program-programnya akan seperti apa. Jadi kalau perspektif gender, tentu kita ke depan berharap tidak ada lagi ketimpangan gender, tidak ada lagi ketidakadilan gender. Kita mendorong kesetaraan gender di dalam memastikan TANE ini nanti ketika akan berjalan. Kemudian mengapa ini penting? Karena isu-isu ketimpangan gender di isu lingkungan ini masih sangat banyak. Jadi kita tahu kalau di situasi di lapangan itu akses terhadap sumber daya alam bagi kelompok rentan, bagi kelompok perempuan itu masih minim. Mereka hanya menerima risiko atas kerusakan lingkungan. Misalnya yang paling gampang bisa kita cek di daerah-daerah pertambangan, perempuan setiap hari dia menggunakan air. Tapi kalau kualitas air bersih itu tercemar oleh limbah-limbah industri, maka dia berisiko pertama untuk konsumsi, yang kedua juga kesehatan reproduksi perempuan ketika dia hamil. Bahkan ada juga riset yang terakhir itu kandungan ASI itu ternyata mengandung bahan-bahan kimia karena perempuan tinggal di daerah-daerah yang mengalami degradasi lingkungan dan ekologi. Nah, ini penting mengapa isu gender ini harus menjadi perspektif, harus menjadi mainstream, dan kita berharap nanti juga menjadi kebijakan yang konkret. Kira-kira begitu, Iya, Mbak Ines. jadi memang dampaknya bisa sangat serius ya Bu, antara kerusakan ekologi dan juga perspektif gender ini, termasuk tadi contohnya Ibu sebutkan untuk wanita ya Bu ya. Ini juga yang melatar belakangi kita perlu concern juga dengan perspektif gender ya Bu, atau mungkin ada alasan lainnya?
Ya, alasan lain saya kira lingkungan itu kan masih maskulin ya. Maskulin itu kan kecenderungan merusak, kemudian dia menguasai untuk kepentingan segelintir kelompok, kemudian dia juga arogan, tidak melihat situasi di sekitar, tidak melibatkan masyarakat sekitar ketika dia mengelola lingkungan dengan betul. Jadi isu maskulinitas, isu patriarki di dalam tata kelola ekologi ini masih sangat kuat. Sehingga memang mainstream PUG, pengaruh utamaan gender ini mulai dari konsepnya, mulai dari nilai-nilai membangun kesadaran di masyarakat maupun di pengambil kebijakan. Karena yang sering terjadi kan yang penting ada dananya. Jangan sampai nanti kalau dana ini sudah transfer ke pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, mereka tidak melihat masyarakat ini sebagai subjek, sehingga semakin menambah ketimpangan gender. Jangan sampai ini dikelola menjadi maskulin tadi, tidak menggunakan kalau pendekatan yang tren itu ekofeminisme. Jadi melibatkan bahwa lingkungan itu harus disayangi, lingkungan itu harus dikelola dengan betul, dicintai, itu kan prinsip-prinsip ekofeminisme. Jadi hal-hal ini yang ke depan itu akan sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan tata kelola lingkungan itu menjadi lebih baik. Iya. Karena tidak hanya soal air, ya produksi makanan gitu, ketersediaan pangan lokal itu sangat dipengaruhi juga oleh tangan-tangan perempuan dan kelompok rentan. Betul sekali, Bu. Iya. Nah, kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini di Ruang Publik KBR, tapi kita jeda dulu sejenak, dan buat Anda yang ingin bergabung silahkan lewat telepon bebas pulsa di 0800 140 3131. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Penularannya bisa terjadi melalui droplet atau cairan yang keluar dari mulut saat berbicara, batuk, ataupun bersin. Penularan virus COVID-19 juga dapat terjadi saat menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus. Ingat pesan ibu. Upaya kunci untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. M yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ingat, 3M bukan hanya slogan saja, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, bahu-membahu mencegah penularan virus COVID-19. Ingat pesan ibu, disiplin menerapkan 3M dan protokol kesehatan agar Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Sebagian dari kita pasti pernah punya teman sekelas yang selalu tampil atau biasanya duduk paling depan, bahkan jadi semacam anak kesayangan guru atau dosen. Teacher's pet istilahnya. Pastinya gak sedikit yang gak demen atau bahkan membencinya. Tapi seiringnya berjalan waktu, rasa gak demen itu atau benci itu mungkin bakal berubah jadi kekaguman atau bahkan pelajaran. Stefani Chandra, empunya kata Puan, menuliskan itu lewat cerita tentang Meta Mini dalam surat pelajaran penting dari Yang Maha Pintar yang dibacakan Rafael Tan. Meta menunjukkan bahwa belajar itu ialah sesuatu yang komunal, bukan seperti doa yang harus kamu rahasiakan antara kamu dan Tuhanmu saja. Itulah, untuk pertama kalinya Meta mengajarkanku bahwa ilmu tak akan habis jika dibagi. Lengkapnya bisa Anda dengarkan dalam original podcast Spotify, Dear Dearest, yang diproduksi KBR Prime. Dengarkan gratis hanya di Spotify. Semuanya jadi berapa, Bang? 13.000, Bu. Waduh, Bang, dipakai dong maskernya. Betul itu, Bu. Pakai masker yang bener. Jangan diturunin di dagu biar nggak nyiprat kemana-mana. Saya aja kalau mau belanja selalu pakai masker, bawa hand sanitizer dan kantong belanja sendiri. Benar, disiplin protokol kesehatan. Utamanya di tempat keramaian seperti pasar. Jangan berdagang jika sakit. Semprot lapak dengan disinfektan dan barang dagangan jangan biarkan terbuka. Selalu gunakan masker saat berdagang. Jika kondisi pasar padat dan ramai, gunakan pelindung wajah. Pasang pembatas dengan benar dan tetap jaga jarak fisik minimal 2 meter. Gunakan transaksi non-tunai. Jika tidak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setelah bertransaksi. Informasi ini dipersembahkan oleh PMI kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan FAO serta didukung oleh USAID.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita masih membahas tema meninjau transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021 yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Kita masih bersama Bapak Roy Salam, Direktur dari Indonesia Budget Center atau IBC, dan Ibu Tenti Kurniawati, Direktur Perkumpulan Idea atau Ide dan Analitika Indonesia. Tadi sebelum jeda kita sudah berbicara bersama Ibu Tenti seputar perspektif gender dalam transfer fiskal berbasis ekologi. Nah, kembali lagi ke Bu Tenti nih, Bu. Seperti apa sih perspektif gender yang ingin diwujudkan? Seperti apa nih yang mau diwujudkan dalam transfer fiskal berbasis ekologi ini, Bu? Halo, selamat pagi Bu Tenti. Ya. Ya, selamat pagi. Ya, Mbak Ines dan para pendengar sekalian. Ya, Bu, silakan. Kalau terkait dengan seperti apa ya wujud konkretnya terkait perspektif gender di dalam konsep fiskal berbasis ekologi ini, yang ideal kita mengenal 7 prasyarat pengaruh kesamaan gender. Kebijakannya ada, komitmen politiknya ada, kemudian juga instrumen kelembagaan, misalnya akan ada Pokja khusus yang dia menangani isu PUG di sektor ekologi, kemudian juga punya kapasitas SDM yang bisa mengelola dengan baik. Ini di lingkungan pemerintahnya dulu ya, disediakan perangkat-perangkat itu. Kemudian anggaran sudah dihitungkan, sudah ditransfer, tinggal bagaimana nanti mendistribusikan sumber daya tersebut kepada masyarakat. Nah, ini penting untuk kita memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari masyarakat dan kelompok rentan. Jadi ini tools yang biasa dipakai untuk analisis gender yang dikembangkan oleh Harvard. Harvard ini adalah seorang aktivis gender dari India, di mana kalau aksesnya saja tidak dibuka, kalau pintunya saja tidak dibuka, maka mustahil bahwa penggunaan TANE ini nanti bisa melibatkan masyarakat. Nah, oleh karena itu, wujud konkretnya yang pertama adalah akses dibuka dulu, informasinya disediakan, disosialisasikan dengan baik kebijakannya sehingga masyarakat bisa berkontribusi. Baru kemudian tahap berikutnya adalah partisipasi. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, ketika dia sudah masuk ke dalam ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah, atau kalau ruangnya tidak ada bisa direbut oleh masyarakat. Masyarakat bisa melakukan advokasi, pengorganisasian untuk merebut ruang-ruang akses dan partisipasi, terlibat di dalam menentukan penggunaan transfer fiskal ini yang berbasis ekologi. Nah, kalau dia sudah ikut berpartisipasi, urun rembuk, memberikan masukan-masukan dan usulan, dia bisa melakukan kontrol atas kebijakan, dia bisa melakukan monitoring. Jangan sampai anggaran yang sudah besar ini justru yang menikmati adalah perangkat-perangkat atau pejabat-pejabatnya atau orang-orang tertentu yang punya kepentingan tidak baik terhadap sistem keuangan atau fiskal berbasis ekologi. Ini harus betul-betul sumber daya ini didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dampak ke depannya kita berharap manfaat, tadi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, dampaknya menjadi lebih besar. Akan ada peningkatan kualitas kondisi kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, karena mereka punya ketersediaan pangan lokal yang berkelanjutan, mereka tidak lagi kesulitan mencari lahan, mencari benih yang berkualitas, mencari sumber air bersih dan sebagainya. Jadi mulai tahapan-tahapan ini dia harus diwujudkan, disiapkan terkait dengan APKM tadi. Sehingga ke depan kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya yakin bahwa konsep TANE ini akan berkontribusi terhadap kesetaraan gender. Jadi kalau sekarang Indonesia ini kan angka KKG ya, keadilan dan kesetaraan gender ini masih jauh di bawah negara-negara yang ada di Asia, bahkan Asia Tenggara. Sehingga kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan Malaysia terkait indeks KKG. Sehingga ke depan jika TANE ini disiapkan mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaatnya, kemudian kebijakannya, kelembagaannya juga disiapkan, maka dalam jangka panjang saya yakin dia akan berkontribusi untuk meningkatkan indeks kesetaraan gender. Kalau itu indikator pembangunannya. Yeah. Dalam jangka yang lebih panjang lagi, kualitas hidup perempuan, kualitas hidup kelompok rentan dan masyarakat juga akan lebih bagus. Ya, saya kira gitu. Sangat
ideal dan sangat baik sekali ya Bu yang ingin diwujudkan melalui perspektif gender ini dalam fiskal berbasis ekologi. Nah, Iya. sekarang saya mau kembali lagi ke Pak Roy Salam dari Indonesia Budget Center membahas seputar transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021 nih Pak. Sudah sejauh mana skema transfer anggaran nasional berbasis ekologi atau TANE ini diadopsi di dalam APBN? Seperti apa Pak Roy? Ya, baik. Jadi memang skema EFT ini secara konsep itu sudah sebetulnya dipahami oleh para pengambil kebijakan, terutama di level eksekutifnya ya, itu Kementerian Keuangan ya, dan juga di Kementerian LHK. Nah, hanya saja memang kalau kita lihat bagaimana ini diperdebatkan, tentu ini ketika mau masuk sebagai kebijakan memang harus ada ruang perdebatannya gitu ya. Nah, cuman memang ini tidak begitu kuat muncul dalam pembahasan RAPBN 2021 yang lalu gitu, sehingga kalau kita baca di dalam Undang-Undang APBN yang sudah disahkan oleh DPR tanggal 29 September yang lalu, itu kita bisa sama-sama mengeceknya di kebijakan transfer keuangan daerah dan dana desa, itu TKDD gitu. Nah, di situ ada beberapa bagian baik kebijakan transfer ke daerah secara umum maupun spesifik kepada DID dan juga kepada untuk DAK. Memang secara alokatif jenis dana ini itu boleh dikatakan hampir sama dengan tahun ini atau tahun kemarin gitu ya, tahun sebelumnya. Dan juga tahun 2000 DAK-nya juga itu ada mengalami sedikit kenaikan alokasi jumlahnya begitu. Namun dalam metode pembagian ke daerah atau bagaimana menentukan daerah yang menerima dana ini, itu kami melihatnya bahwa variabel atau kriteria dan indikator yang dipakai itu masih sama seperti di tahun ini ya, tahun 2020 ya. Kategori mengenai perlindungan lingkungan hidup atau juga konservasi itu belum masuk secara spesifik di dalam metode pembagian alokasi transfer ini ke daerah. Itu misalnya DID tadi yang saya sebutkan, yang baru saya sebutkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pendengar KBR, bahwa TANE ini sebetulnya sangat dekat dengan kebijakan transfer ke daerah yang mana itu bisa dicek di dalam kebijakan DID misalnya. Kenapa DID? Karena DID adalah salah satu instrumen fiskal di nasional yang mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan dana. Nah, TANE itu adalah skema insentif, itu mengukur kinerja di daerah. Jadi seperti itu ya. Nah, kinerja apa saja yang kemudian kita sodorkan atau yang kita lihat sebagai hal yang penting untuk dinilai di daerah, itu dari konsep awal yang dibuat oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, di mana IPC juga ada di dalam situ. Itu antara lain misalnya mengenai bagaimana rencana kebijakan tata ruang di daerah gitu ya, berapa banyak daerah yang sudah menerbitkan RT/RW, lalu mengenai inovasi kebijakan daerah, mengenai peraturan-peraturan di kabupaten atau di provinsi mengenai pembangunan berkelanjutan, mengenai kebijakan konservasi, mengenai moratorium izin penggunaan lahan atau hutan gitu. Nah, termasuk juga daerah-daerah yang mendorong EFT di tingkat lokal, dalam hal ini TAKE atau TAPE.
Nah, ada juga indikator lain, misalnya mengenai berapa persen proporsi anggaran daerah untuk untuk urusan lingkungan hidup atau fungsi lingkungan hidup. Nah, variabel-variabel ini atau indikator ini kami lihat memang sangat dekat dengan situasi daerah, di mana memang misalnya anggaran lingkungan hidup saat ini memang di daerah sangat kecil. Ya. Mengapa kecil? Ya tadi karena banyak daerah yang sebetulnya punya wilayah yang bisa dikembangkan, tapi mereka kesulitan mengembangkan karena itu sudah jadi wilayah konservasi misalnya, itu sudah jadi wilayah iya, Pak. yang dilarang oleh pemerintah pusat untuk digunakan. Nah, sementara di tengah situasi seperti itu, daerah diminta untuk menggenjot pendapatan daerah. Nah, kalau daerah dipaksa menggenjot pendapatan daerah sendiri maka mau tidak mau maka mereka akan tergiur dengan izin-izin yang ilegal misalnya, atau kemudian penurunan status kawasan yang tadinya kawasan hutan misalnya menjadi APL. Dan itu tentu akan berpengaruh kepada kualitas lingkungan hidup. Ya, baik Pak Roy. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan seputar transfer fiskal berbasis ekologi ini. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak, dan buat Anda yang bergabung juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181. Kita persilahkan untuk pariwara yang mau lewat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Imunisasi merupakan bukti kemajuan teknologi kedokteran guna menjaga kesehatan anak. Berikut penjelasan staf ahli di Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI RSCM, Dr. Bernie Endiarni Medise, spesialis anak. Kita harapkan sebenarnya orang tua nih semakin sadar bahwa imunisasi ini jauh lebih penting. Jangan salah, dulu sebelum ada imunisasi itu banyak sekali penyakit-penyakit yang mematikan, ya, seperti cacar monyet itu mematikan. Sekarang sudah tidak ada lagi, dan ini kita berharap bahwa orang tua bisa lebih sadar bahwa lebih baik kita memberikan imunisasi sebagai pencegahan daripada kita terserang penyakitnya yang mungkin sangat bisa mematikan. Simak podcast Live in the Time of Corona di kbrprime.id, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Hari ini aku belajar bencana. Hari ini ku tahu rentan bencana. Hari ini ku belajar menghadapi semua dari bencana. Mari kita belajar sekolah aman, meningkatkan kesiapsiagaan di sekolah. Mari kita belajar sekolah aman, agar kita semua selalu selamat. Aman belajar di rumah dipersembahkan oleh Plan Indonesia dengan dukungan UNICEF. Sebagian dari kita pasti pernah punya teman sekelas yang selalu tampil atau biasanya duduk paling depan, bahkan jadi semacam anak kesayangan guru atau dosen. Teacher's pet istilahnya. Pastinya gak sedikit yang gak demen atau bahkan membencinya. Tapi seiringnya berjalan waktu, rasa gak demen itu atau benci itu mungkin bakal berubah jadi kekaguman atau bahkan pelajaran. Stefani Chandra, empunya kata puan, menuliskan itu lewat cerita tentang Meta Mini dalam surat pelajaran penting dari Yang Maha Pintar yang dibacakan Rafael Tan. Meta menunjukkan bahwa belajar itu ialah sesuatu yang komunal, bukan seperti doa yang harus kamu rahasiakan antara kamu dan Tuhanmu saja. Itulah, untuk pertama kalinya Meta mengajarkanku bahwa ilmu tak akan habis jika dibagi. Lengkapnya bisa Anda dengarkan dalam original podcast Spotify, Dear Dearest, yang diproduksi KBR Prime. Dengarkan gratis hanya di Spotify.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala, dan pagi hari ini tema yang kita bahas meninjau transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021 yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Buat Anda yang ingin bergabung, bertanya atau memberikan komentar, silahkan melalui telepon bebas pulsa di 0800 140 3131 atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Dan siaran hari ini juga bisa Anda dengarkan kembali lewat podcast di www.kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Dan kita juga masih bersama narasumber kita, Ibu Tenti Kurniawati, Direktur Perkumpulan IDEA, Ide dan Analitika Indonesia, Yogyakarta, serta Bapak Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center. Dan sekarang lewat line telepon juga sudah ada pendengar kita yang bergabung, ada Bapak Jafar di Kalimantan. Selamat pagi Pak Jafar. Selamat pagi. Iya, Pak Jafar, silakan apa yang ingin jadi pertanyaan atau komentar dari Pak Jafar? Yang jadi pertanyaan saya, di daerah yang budayanya masih kuat nih, terutama daerah yang menerapkan budaya patriarki, kan pasti agak susah ya menerapkan perspektif adil gender ini. Nah, ada nggak sih pengawasan khusus sama daerah yang kayak begitu dalam membangun kesadaran mereka terhadap skema ini? Oke, iya. Ada lagi Pak Jafar tanggapan lainnya? Udah, cukup? Iya. Terima kasih Pak Jafar di Kalimantan. Ini mungkin lebih cocok untuk dijawab oleh Ibu Tenti dari IDEA nih seputar perspektif gender. Bagaimana Bu Tenti? Apakah ada cara untuk mempengaruhi atau meningkatkan kesadaran akan perspektif gender di daerah-daerah? Silakan Bu Tenti. Terima kasih Pak Jafar dan Mbak Ines dan para pendengar sekalian. Memang ini masih menjadi PR kita semuanya ya, membangun kesadaran gender di semua lini, di semua aktor, dan ini kerja keras bertahun-tahun, tapi itu bisa kita lakukan asal kita komitmen dan juga membangun komunikasi secara terus-menerus. Jadi langkah yang paling sederhana adalah di lingkungan keluarga, misalnya pembagian peran. Kalau ngomongin gender kan itu identik dengan jenis kelamin, padahal gender itu kan konstruksi sosial. Nah, itu kita buka dulu nih mindset di level keluarga. Pembagian peran ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi urusan domestik, urusan publik, kemudian juga urusan produktif itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Jadi mindset itu dibuka dulu. Kemudian yang berikutnya mendorong agar laki-laki itu juga memberikan ruang kepada para perempuan, kepada kelompok-kelompok rentan untuk berpartisipasi di ruang publik. Kalau yang paling gampang pertemuan RT itu kan selalu dihadiri oleh bapak-bapak atau laki-laki. Tapi sebenarnya ibu-ibu bisa ikut di situ dan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di situ. Karena yang sering terjadi kalau bapak-bapak yang terlibat itu pembangunan infrastruktur. Tapi karena ini kita ngomongin ekologi, ngomongin lingkungan, yang kita dorong itu adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan-kebijakan bahkan di tingkat RT itu mempengaruhi kelestarian lingkungan. Contoh, pengelolaan sampah. Itu kan yang sehari-hari terlibat ibu-ibu perempuan. Tapi pengelolaannya kan itu tidak melibatkan perempuan, sehingga kesadaran mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan ini juga tidak muncul, tidak didukung oleh kelompok laki-laki. Jadi kira-kira memang membangunnya dari yang paling dasar ini Pak Jafar dan para pendengar sekalian. Dari level individu dibangun dulu mindsetnya bahwa kesetaraan gender itu adalah keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Tidak meninggikan yang laki-laki atau tidak meninggikan yang perempuan, tapi dia setara, equal. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kemudian membangun di ranah publiknya. Kira-kira begitu Mbak Ines. Oke, dan lewat live chat di YouTube juga sudah ada pendengar kita yang berkomentar. Ada Fitria Muslih yang komentarnya menarik yang disampaikan oleh Mbak Tenti mengenai 7 syarat PUG. Sepertinya ini perlu diintegrasikan dalam indikator EFT atau Ecological Fiscal Transfer. Nah, berikutnya ada juga Ramlan Nugraha.
Apakah dengan transfer anggaran berbasis ekologi dapat menjamin daerah melakukan perlindungan lingkungan? Dan bagaimana pengawasan terhadap dana tersebut? Mungkin ini Pak Roy Salam bisa menjelaskan nih Pak. Bagaimana nih kita bisa menjamin daerah itu bisa melakukan perlindungan lingkungan dengan adanya skema transfer anggaran berbasis ekologi? Iya, baik. Ya, ini baru inisiatif yang didorong masyarakat sipil ya, dan ini belum nampak di dalam kebijakan nasional. Nah, tentu pertama saya kembali tegaskan bahwa skema tani yang disuruhkan masyarakat sipil ini baru instrumen yang digunakan dalam model pengalokasian atau pembagian dana DID, karena sasarannya lewat mekanisme DID dan atau DAK, karena dua itu yang didorong. Cara membagi dana DID dan atau DAK ke kabupaten menggunakan indikator-indikator kinerja, menyangkut, kalau tadi saya sebut DID itu di awal saya sampaikan bahwa itu diantaranya soal RT/RW, soal kebijakan hijau daerah, anggaran proporsi anggaran lingkungan hidup daerah, termasuk juga angka kinerja deforestasi dan IKLH di provinsi. Nah, itu sebagai satu model mekanisme pengalokasian dana. Nah, tentu dana ini kita harapkan memang kalau pemerintah istilahnya menerima gagasan ini dan itu mengalokasikan, nah tentu itu kemudian dana ini harus kembali dikelola dalam mekanisme yang transparan, ya, yang akuntabel, serta dalam pelaksanaan di lapangan tadi sempat ini oleh Mbak Teti, penting melibatkan partisipasi publik dalam hal penggunaan dana ini nantinya, seperti itu ya. Nah, tetapi sekali lagi memang saya mau katakan bahwa saat ini pemerintah, kalau kita lihat kembali dalam Undang-Undang APBN, memang tentu kita sangat kecewa, atau dalam hal ini kita sangat melihat bahwa skema IFT ini belum coba diadopsi dalam kebijakan nasional. Kita paham bahwa saat ini pemerintah sedang menangani COVID begitu. Nah, tapi juga di sisi lain kita melihat pemerintah ketika mengatakan bahwa untuk 5 tahun ke depan pemerintah akan mendorong reformasi fiskal di daerah. Nah, tapi reform itu sepertinya belum kelihatan di dalam bagaimana bagaimana pusat membagi duit ke daerah, terutama perhatian dari pusat mengenai inisiatif di daerah mengenai perlindungan lingkungan hidup belum menjadi satu perhatian khusus, yang mana itu pemerintah pusat memberikan semacam insentif kepada daerah. Nah, kenapa saya bilang kami melihat peluang skema tanah ini lewat DID sangat besar? Karena satu, misalnya kalau kita lihat di dalam kebijakan hari ini itu ada namanya Perpres 42 ya, Perpres nomor 42 tahun 2020 mengenai pemberian insentif kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nah, insentif kepada pemerintah daerah itu diantaranya lewat mekanisme DID, itu di step langsung di situ. Nah, cuman di sini kita melihat bahwa di dalam apa yang diarahkan untuk DID itu semuanya masih berbau ekonomi gitu, dan juga misalnya percepatan perizinan berusaha, lalu kemudian dan sebetulnya mengenai kesehatan dan layanan dasar, iya pasti, karena itu dari awal memang DID itu untuk ke sana. Tetapi untuk yang konteks konservasi dan perlindungan lingkungan itu belum sama sekali di sini. Yeah. Nah, disinilah kita masyarakat sipil melihat bahwa ini ada kanal nih penting untuk kita masuk mengadvokasinya nih, bahwa pemerintah penting juga nih memperhatikan kinerja daerah dalam mengelola lingkungan hidup.
Nah, sebetulnya termasuk juga yang disampaikan oleh Mbak Tenti, bahwa pemerintah pusat kan punya target nasional mengenai indeks pembangunan gender ya, yang itu targetnya sangat untuk sampai tahun 2024 ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya bagaimana mencapai target-target itu kalau kemudian tidak diikuti dengan instrumen fiskal? Karena instrumen fiskal sebetulnya adalah salah satu alat negara untuk mencapai target-target pembangunan itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa lewat skema TANE itu dalam konteks ekologi ini bisa dicapai. Ya, kenapa? Karena pemerintah punya target untuk menurunkan emisi yang cukup ambisius begitu, kemudian juga menjaga deforestasi, ya, tidak terjadi lagi deforestasi atau penurunan deforestasi semakin tinggi itu. Nah, termasuk juga meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, ini kalau tidak didukung dengan instrumen fiskal nasional ke daerah, maka tentu target-target nasional ini hanya mencoba memberikan mimpi ke rakyat. Nah, kita mengajak pemerintah agar bahwa apa yang menjadi urusan nasional ini harusnya tidak dikerjakan sendiri, tapi dibagi ke daerah. Bagaimana cara membagi daerah? Hargai daerah yang sudah punya inisiatif mengelola lingkungan yang baik, berikan dia insentif anggaran yang mana nanti kalian awasi gitu. Iya. Nah, kenapa? Baik Seperti sekali itu, Pak ya. Roy. Ya, kita akan jeda dulu sejenak ya Pak Roy. Kita akan sambung lagi obrolan kita seputar tema pagi hari ini, meninjau transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa lewat telepon bebas pulsa di 0800 140 3131 atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Lo boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara. Lo salah. Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah Debat Sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok. Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds. Hari ini aku belajar bencana. Hari ini ku tahu rentan bencana. Hari ini ku belajar menghadapi semua dari bencana. Mari kita belajar sekolah aman, meningkatkan kesiapsiagaan di sekolah. Mari kita belajar sekolah aman, agar kita semua selalu selamat. Aman belajar di rumah dipersembahkan oleh Plan Indonesia dengan dukungan UNICEF. Sebagian dari kita pasti pernah punya teman sekelas yang selalu tampil atau biasanya duduk paling depan, bahkan jadi semacam anak kesayangan guru atau dosen. Teacher's pet istilahnya. Pastinya gak sedikit yang gak demen atau bahkan membencinya. Tapi seiringnya berjalan waktu, rasa gak demen itu atau benci itu mungkin bakal berubah jadi kekaguman atau bahkan pelajaran. Stefani Chandra, empunya kata puan, menuliskan itu lewat cerita tentang Meta Mini dalam surat pelajaran penting dari Yang Maha Pintar yang dibacakan Rafael Tan. Meta menunjukkan bahwa belajar itu ialah sesuatu yang komunal, bukan seperti doa yang harus kamu rahasiakan antara kamu dan Tuhanmu saja. Itulah, untuk pertama kalinya Meta mengajarkanku bahwa ilmu tak akan habis jika dibagi.
Lengkapnya bisa Anda dengarkan dalam original podcast Spotify Dear Dearest yang diproduksi KBR Prime. Dengarkan gratis hanya di Spotify. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala, dan juga pagi hari ini tema kita adalah meninjau transfer fiskal berbasis ekologi dalam APBN 2021. Siaran hari ini dipersembahkan oleh Paktiro dan The Asia Foundation. Kita masih bersama dengan narasumber kita yang terhubung secara online. Ada Bapak Roy Salam, Direktur dari Indonesia Budget Center, dan Ibu Tenti Kurniawati, Direktur Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia Yogyakarta. Dan sejak tadi kita juga sudah mengundang pendengar kita untuk bergabung lewat chat YouTube atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181, dan sudah ada yang bergabung juga lewat WhatsApp. Ada Bapak Firman di Riau. Bagaimana pemerintah merespon program-program Paktiro dan juga koalisi terkait ekologi ini? Kemudian ada Arif di Aceh yang mengatakan Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi kesadaran masyarakatnya masih rendah untuk menjaganya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran tersebut? Kemudian ada Vina di Depok. Apa saja program konkret yang dijalankan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia? Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Roy dari Indonesia Budget Center. Kita mungkin Pak Roy mau memberikan komentar sedikit atas pertanyaan dari pendengar kita tadi, Pak Roy. Ya itu kalau pertanyaan bagaimana itu memastikan agar ada sinergi pusat dan daerah. Nah, justru memang lewat tanah ini sebetulnya ingin agar mekanisme atau model tata kelola anggaran kita itu betul-betul distribusi dibenahi oleh pemerintah, gitu ya. Bagaimana anggaran itu baik di nasional maupun daerah bisa kelihatan hasilnya, gitu ya. Nah, selama ini kita bisa hitung sebetulnya bahwa kita punya APBN nilainya cukup besar ya, ribuan triliun. Kita punya APBD yang juga nilainya ratusan miliar bahkan triliun, yang mana itu setiap tahun itu dibelanjakan. Nah, tetapi hasilnya kemudian tentu ini belum banyak dirasakan, dan juga dari sisi layanan publik kan bisa kelihatan bahwa ternyata dengan COVID hari ini yang diawali yang lalu, ternyata dengan COVID banyak persoalan di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga sektor-sektor yang lain, yang intinya adalah anggaran kita selama ini memang tidak diukur secara jelas dan diawasi secara detail oleh pemerintah, begitu. Nah, skema tanah ini ya tentu ini mengajak pemerintah sebetulnya untuk melihat kembali data-data capaian pembangunan untuk dipakai sebagai alat untuk memberikan anggaran ke daerah. Undang-Undang Perencanaan Nasional itu sudah menggariskan bahwa untuk pengalokasian anggaran itu berbasis pada data yang kredibel, yang akurat, dan berdasarkan rata-rata capaian pembangunan. Nah, sayangnya kita praktek politik anggaran kita ini kan memang dalam membagi anggaran ya umumnya masih istilahnya membagi dengan cara yang daerah A dapat sekian, itu basisnya hanya proposal atau keputusan politik. Nah, tidak melihat keberhasilan di level daerah. Padahal keberhasilan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebuah daerah itu atau dalam ini pemerintahnya itu serius mengelola pembangunan itu, ya. Tentu juga banyak daerah yang indikator pembangunannya atau target-target prioritas pembangunan itu banyak yang
nilainya misalnya buruk gitu. Tapi saya kira pelajaran kita hari ini bahwa skema TANE itu mendorong bagaimana quality spending itu bisa lebih baik ke depan, bagaimana keberhasilan di daerah di dalam membuat kebijakan yang melindungi lingkungan hidup, menjaga wilayah konservasi tidak dirusak, ya mempertahankan kawasan hutan, itu juga harus mendapatkan perhatian, tidak sekedar penghargaan yang berbasis piala. Nah, sesungguhnya insentif pusat yang berbasis piala menurut saya itu harus dikurangi gitu, karena yang dibutuhkan daerah saat ini adalah anggaran. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 70% anggaran daerah itu masih bergantung kepada APBN. Kalau APBN itu tidak membagi lebih besar kepada daerah, maka ini menimbulkan daerah harus mencari menggunakan sumber daya alam di daerahnya untuk meningkatkan PAD, walaupun mungkin prakteknya itu nggak sejalan, tetapi situasinya seperti itu. Iya. Nah, lalu Pak Roy, gimana cara mengendalikannya? Nah, ini yang kemudian kita pikirkan bersama. baik. Nah, sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk Ibu Tenti yang sekarang terhubung lewat telepon ya. Mungkin karena ada masalah sinyal internet juga, jadi kita menghubungi Ibu Tenti lewat line telepon. Nah, untuk masalah perspektif gender ini dari tadi yang sudah kita bicarakan dengan Ibu Tenti, apa Bu yang jadi target ke depannya untuk masalah seputar perspektif gender ini dalam transfer fiskal berbasis ekologi? Ya, terima kasih Mbak Ines dan para pendengar semuanya. Terkait dengan langkah-langkah ke depan, saya usul satu, memastikan bahwa untuk transfer fiskal berbasis ekologi nanti juga menggunakan indikator daerah-daerah yang indeks IPG-nya masih rendah. Meskipun waktu menghitung kita juga sudah memasukkan indikator gender, tetapi untuk juga memenuhi target-target pembangunan nasional dan juga pemerintah daerah nanti akan mudah mengukurnya, bisa memasukkan daerah yang IPG-nya masih rendah itu bisa mendapatkan dukungan transfer fiskal yang lebih besar. Nah, nanti ada formulanya seperti apa, nanti bisa dihitung kembali. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa partisipasi publik, akses itu dibuka sejak awal, diskusi dibuka bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kemudian juga memastikan bahwa masyarakat bisa mempengaruhi kebijakannya, kemudian sampai di level program-programnya, dan yang ketiga juga pengawasan dan monitoring. Nah, hal ini tentu saja perlu dukungan banyak pihak. Satu, yang tadi sudah saya sampaikan, komitmen politik, komitmen kebijakan, komitmen kelembagaan itu juga disediakan. Kemudian di aktor-aktor yang lain, NGO juga masyarakat aktif mengawal. Kemudian pihak-pihak lain, mungkin dunia usaha dan juga aktor-aktor yang lain juga bisa berkontribusi memastikan bahwa konsep ini penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan ke depan bisa berjalan lebih maksimal. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, oke. Nah, karena sekarang waktu yang sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Tenti dan Bapak Roy yang sudah tergabung di Ruang Publik pagi hari ini. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk semua program-program yang dikerjakan. Ya. Amin, amin. Ya Pak Roy, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, Pak. Tidak terasa waktunya ya. Terima kasih banyak. Iya. Oke, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk pendengar kita yang sudah setia mendengarkan Ruang Publik KBR, dan karena waktu yang terbatas kita akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Paktiro.